Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam jam doa Sabtu pada pagi hari ini, renungan akan saya berikan judul Membangun Jemaat yang Kokoh. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membaca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat yang ke-15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, di mana kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur atas hari yang baru, berkat yang baru, dan penyertaan Tuhan yang baru. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini kami ingin mengawali hidup kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, sehingga kami diberikan hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan
merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Saudara-saudara, membangun jemaat yang kokoh itu adalah upaya setiap gereja. Demikian pula gereja kita. Gereja tentu mengalami berbagai tantangan di dalam membangun jemaatnya yang menjadi kokoh di dalam imannya. Nah, yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana kita melihat upaya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, di mana saat itu gereja-gereja di Korintus atau jemaat di Korintus mengalami berbagai tantangan oleh karena bertumbuhnya sebuah kota di Korintus, pola pikir masyarakat di Korintus yang terus berubah, dan oleh karena perubahan zaman. Dengan perubahan-perubahan itu, maka pola pikir dan tingkah laku ataupun perbuatan dari setiap jemaat tentu mengalami perubahan-perubahan juga. Demikian juga di gereja kita saat ini terus berubah untuk menyesuaikan kondisi perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti kita lihat saat ini bagaimana kemajuan teknologi, bagaimana semuanya sudah terhubung dengan sebuah internet. Tidak ada lagi batasan atau sekat-sekat antar bangsa maupun individu. Sehingga perubahan-perubahan ini tentu akan berakibat kepada pola pikir di dalam membangun iman seseorang. Nah, Rasul Paulus melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Korintus, dan Rasul Paulus menyampaikan bahwa sebuah jemaat itu adalah ibarat seperti tubuh, ya. Dikatakan tadi di dalam ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Seperti tubuh kita, ini juga terdiri dari berbagai anggota tubuh kita. Tangan, kaki, mata, telinga, dan badan. Apakah ini semuanya berfungsi atau tidak? Kalau ada bagian tubuh yang tidak berfungsi, tentu akan mengganggu tubuh atau bagian tubuh yang lain. Demikian juga ketika kita membangun secara bersama-sama jemaat kita, maka semuanya harus berfungsi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Karena walaupun jemaat kita ini terdiri dari berbagai macam perbedaan, yaitu perbedaan suku, perbedaan pendidikan, perbedaan sosial, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya menjadi satu yang disebut jemaat gereja kita. Nah, perbedaan ini ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus dan kita disatukan dengan roh dan baptisan yang sama, maka perbedaan di hadapan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan anggota gereja yang begitu banyak punya fungsi dan punya fungsi masing-masing. Ada yang diberikan talenta mengajar,
ada yang diberikan talenta untuk bernyanyi, ada yang diberikan talenta untuk bermain musik, ada yang diberikan talenta untuk mengurus keuangan, dan sebagainya. Talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada masing-masing jemaat ini adalah talenta yang tentunya akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga ketika semua potensi itu menjadi satu, memiliki tujuan yang sama, yaitu bagi kemuliaan Tuhan, maka gereja itu boleh disebut menjadi gereja yang bertumbuh. Kalau ada bagian-bagian yang tidak berfungsi, maka boleh dikatakan apakah gereja itu bertumbuh? Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, jemaat kita terdiri dari banyak. Boleh dikatakan di sini sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Jawa, baik orang Sunda, baik orang Batak, baik orang Chinese, semuanya sudah menjadi satu tubuh. Kita semua sudah diberi minum dari satu roh. Jadi sudah tidak ada perbedaan-perbedaan lagi. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat tubuh kita ini, mata tidak bisa mengatakan seperti di dalam ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saudara-saudara, kita adalah bagian satu tubuh Kristus. Dan kita semua harus berfungsi, menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing di dalam membangun jemaat itu. Orang tidak bisa mengatakan saya tidak membutuhkan Anda. Tidak bisa. Karena semua jemaat memiliki perannya masing-masing. Seperti halnya yang dikatakan di ayat yang ke-21. Ya. Bahkan dikatakan di ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Jadi di dalam kita berjemaat dan ketika kita melihat ada jemaat yang paling lemah, itulah yang harus kita paling butuhkan. Dengan kelemahan ini maka jemaat tentu akan dikuatkan. Nah, saudara-saudara, supaya jangan terjadi karena begitu banyak perbedaan, supaya jangan terjadi perpecahan. Di dalam ayat 25 dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu kunci yang pertama. Saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Inilah gambaran sebuah jemaat yang bertumbuh. Ketika satu jemaat menderita, maka semuanya akan mengalami penderitaan itu. Ketika tubuh kita ini ada satu bagian yang menderita, maka semua tubuh kita ini juga merasakan penderitaan itu.
Saudara-saudara, kita ini adalah satu tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Karena kita adalah bagian tubuh Kristus, maka kita harus berfungsi apa yang menjadi tugas dan fungsinya kita di dalam setiap pelayanan. Dan ketika kita melayani bersama, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling menghargai, maka gereja kita akan bertumbuh dengan benar di hadapan Tuhan. Karena kita sebagai tubuh Kristus berfungsi sesuai dengan fungsi kita. Kita tetap membutuhkan satu dengan yang lain. Dan di mata Tuhan semuanya adalah sama, tidak ada perbedaan. Karena kita dibaptis dalam satu roh dan dalam satu baptisan. Mari saudara-saudara, mari ketika saat ini kita belum merasakan bahwa saya sebagai bagian daripada tubuh Kristus, tetapi saya belum memiliki peran atau belum menjalankan peran atau belum berperan di dalam bagian itu, maka pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali agar kita di dalam gereja kita sama-sama melakukan tugas dan fungsi kita. Tentu saling menghargai, saling mengasihi, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Maka percayalah, di situ ada pertumbuhan. Gereja kita akan dapat kita sebut sebagai gereja yang bertumbuh. Bayangkan, kalau tubuh ini 50% atau 10% tidak berfungsi, maka tubuh kita ini tidak bisa melakukan tugas dengan baik. Demikian juga gereja. Semua jemaat harus berfungsi sesuai dengan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sekecil apapun talenta itu, sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami menyadari bahwa kami adalah bagian tubuh Kristus. Untuk itu Tuhan, Engkau mampukan kami agar kami boleh berfungsi, melakukan tugas dan fungsi kami. Dan tentu kami bersyukur karena kami masing-masing Tuhan berikan talenta. Sekecil pun apapun talenta yang kami miliki, biarlah Tuhan semuanya itu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.